wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan Mengenai dampak penjajahan Portugis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat. Salah satunya Portugis. Portugis menjajah Indonesia pada tahun 1509 hingga tahun 1595. Kedatangan mereka ke Nusantara sudah pasti memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Yuk teman-teman, simak penjelasan mengenai dampak penjajahan bangsa Portugis. 1. Penyebaran agama Kristen. Masuknya Kristen di Maluku berawal dari datangnya bangsa Portugis pada 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa pertama yang membawa masuk agama Kristen Katolik di Nusantara, termasuk Maluku. Mereka tersebar di beberapa wilayah seperti Ternate dan Ambon. Kedatangan mereka pada awalnya bertujuan untuk berdagang, karena Maluku terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Selain berdagang, bangsa Portugis juga mempunyai misi lain, yaitu misi penyebaran Injil yang dilakukan oleh para misionaris Portugis, Gold, Gospel, dan Glory. Salah satu misionaris yang pertama kali sampai di Maluku adalah Simon Vaz pada 1534. Misi penyebar Injil yang dibawa oleh Simon Vaz membuahkan hasil yang cukup baik, di mana ia menjadi orang pertama yang mengkristenkan sejumlah bangsa Ternate setelah Sultan Ternate Tabarigi 1503 sampai 1534. Setelah Simon Vaz, bangsa Portugis mengirim suatu ordo Katolik, yaitu Serikat Yesuit yang diimami oleh Franciscus Xaverius pada 1946. Franciscus Xaverius dikirim langsung oleh Paus Vatikan di Vatikan untuk berkunjung ke wilayah Kepulauan Maluku agar misi penyebaran agama Kristen Katolik bisa tersebar secara merata. Sesampainya di sana, hal pertama yang dilakukan adalah mengunjungi permukiman di Ambon sembari berkhotbah kepada rakyat pribumi. Misi penyebaran Injil yang dilakukan Xaverius terbilang cukup singkat, hanya sampai 1547. Setelah itu, Imam Serikat Yesus mulai mendatangkan berbagai misionaris lain yang terbagi dalam dua periode, yaitu periode pertama 1907 sampai 1977 dan periode kedua 1907 sampai 1995. Penyebaran periode pertama. Pada periode pertama yang berasal 1907 sampai 1977, kekuasaan Portugis di Maluku masih terbilang aman. Kondisi ini otomatis membuat proses penyebaran Injil di sana berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang cukup baik. Periode kedua. Memasuki periode kedua, kondisi kekuasaan Portugis di Maluku justru mengalami kemerosotan. Hal ini disebabkan oleh adanya dua peristiwa penting terjadi di sana, yaitu terbunuhnya Sultan Ternate kedua, yaitu Sultan Hairun, dan jatuhnya benteng Portugis di Ternate pada 1570. Situasi ini pun mengganggu perjalanan proses penyebaran Injil di Kepulauan Maluku. 2. Masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan sejarah. Menuliskan sistem pendidikan Indonesia banyak terpengaruh oleh agama dunia seperti agama Kristen saat orang Portugis datang ke Maluku. Hasil penelitian tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1979 mencatat sistem pendidikan pada masa Portugis saat ke Maluku berbentuk sekolah misionaris guna menyebarkan agama Katolik. Hal ini menjadi awal sejarah pendidikan Indonesia. Pada tahun 1536, pimpinan Portugis Antonio Galvano, pada masa itu juga Portugis mendirikan sekolah seminari pertama untuk anak-anak dari orang elit pribumi Maluku. Kurikulum pendidikan Portugis saat itu terdiri dari pelajaran agama Katolik, membaca, menulis, dan berhitung. Selain Kepulauan Maluku, sekolah juga ada di Pulau Solor dengan murid berjumlah 50 orang. Dalam perkembangannya, tahun 1506 sampai 1552, tokoh Nasrani Franciscus Xaverius pun menyatakan dalam memperluas penyebaran agama Nasrani perlu banyak mendirikan sekolah-sekolah. Hal ini menjadi awal mula sejarah pendidikan Indonesia seperti sekarang ini. Tahun 1536 mendirikan Seminari Ternate yang merupakan sekolah untuk golongan elit. Sementara Portugis menunjukkan gua untuk pendidikan yang lebih tinggi yang juga sebagai pusat kekuasaan Portugis. 3. Monopoli perdagangan Portugis. Setelah menguasai Malaka pada tahun 1511, bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque merencanakan mengirim 3 armada untuk membangun monopoli perdagangan. 2 armada berhasil dikirim, yaitu ke Maluku untuk mencari cengkeh dan ke Sunda Kelapa untuk mencari lada.
Namun, armada ketiga yang rencananya dikirim ke timur untuk memonopoli kayu cendana tidak terlaksana karena kekurangan kapal. Armada yang dikirim ke Sunda Kelapa pada tahun 1513 terdiri dari 4 kapal layar yang dipimpin oleh De Alvin. Kala itu, Sunda Kepala adalah sebuah pelabuhan dari kerajaan Pajajaran yang oleh penulis Portugis bernama Tomé Pires disebut Sunda. Armada Alvin datang ke Sunda Kelapa atas permintaan Raja Sunda, Sang Hyang Prabu Surawisesa yang merasa terancam oleh Cirebon. Sang raja meminta Portugis untuk membangun benteng dan sebagai imbalannya Portugis akan mendapat prioritas dalam membeli lada. Namun, kesepakatan tersebut tidak pernah terlaksana karena Demak mengetahui niat Portugis untuk memonopoli perdagangan di Sunda Kelapa. Dengan demikian, Portugis tidak pernah berhasil menjalankan monopolinya di Sunda Kelapa. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirim 3 kapal layar yang dipimpin oleh Antonio de Abreu untuk membangun monopoli perdagangan di Maluku. Namun, 2 dari 3 kapal tersebut karam dalam perjalanan. Sementara 1 kapal tiba di Maluku dan mengadakan hubungan dengan Sultan Abilais. Sultan Ternate itu berjanji akan menyediakan cengkeh bagi Portugis setiap tahun dengan syarat dibangunnya sebuah benteng di Pulau Ternate. Alhasil sejak tahun 1522 hingga 1570 terjalin hubungan dagang antara Portugis dan Ternate. Pada periode itu tidak jarang timbul konflik karena Portugis terus berupaya melakukan monopoli. Konflik antara Ternate dan Portugis terus meruncing hingga pada pemerintahan Sultan Babullah tahun 1570 sampai 1584 hak monopoli Portugis berhasil dihapus. 4. Munculnya kata-kata serapan yang memperkaya bahasa Indonesia. Portugis membawa begitu banyak kosakata dan istilah-istilah diperkenalkan kepada orang pribumi. Meskipun Portugis hanya pernah berkuasa di pelabuhan-pelabuhan besar dan sebagian kecil wilayah kerajaan di Indonesia bagian timur. Pengaruhnya di bidang bahasa masih tersisa. Dalam bidang bahasa, banyak kosakata bahasa Portugis diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, biola menjadi viola, meja menjadi mesa, mentega menjadi mentega, dan lain-lain. Ketika Franciscus Xavierus datang ke Nusantara untuk memperkenalkan doa Bapa Kami, Syahadat Rasuli dan Bunda Maria diterjemahkan menjadi bahasa Melayu di Malaka. Datanglah ia ke Maluku. Orang-orang Maluku yang sanggup menghafal dia dan nyanyian yang telah dimelayukan itu lantas dibaptiskan menjadi Nasrani. Peristiwa itu dipandang sejarah sebagai pemulihan terpakainya lingua franca bahasa Melayu, yaitu bahasa administratif penjajahan, sekaligus awal terjadinya akulturasi, pertemuan dua unsur budaya yang dalam batas tertentu dapat juga dikatakan akulturasi. Tersemarnya kekuasaan untuk menekan kita, salah satu pandang budaya hendak dipertahankan, sementara lain hendak dilenyapkan. Dalam segi politik, dampak penjajahan Portugis dan bidang politik ternyata memiliki pengaruh besar sampai kehidupan sekarang. Berikut diantaranya. 1. Hukum perdata dan pidana yang dipakai saat pengendalian merupakan bentuk dari politik Portugis kala itu yang berhubungan dengan nilai dan norma sosial. 2. Sang penguasa cenderung dimanfaatkan Portugis untuk memeras dan menekan rakyat. 3. Para pemimpin seperti bupati tidak dihormati oleh penjajah, dibawa mereka hilang di hadapan rakyat. 4. Segala tindakan diawasi oleh pemimpin penjajah. Mereka harus tunduk pada aturan yang dibuat pihak penjajah. Pihak Portugis tidak mengizinkan pemimpin seperti bupati membela rakyat. Kalau nekat, maka penghasilan jabatan keluarga, nyawa mereka taruhannya. Dalam segi ekonomi, penjajahan Portugis bagi bangsa Indonesia juga memiliki dampak dalam bidang ekonomi, yaitu
1. Penjajah membuat sistem perekonomian memakai model monopoli, semuanya dikuasai oleh penjajah tanpa kecuali. 2. Tidak ada lagi hubungan sosial yang dinamis antar individu sebagai pribadi mereka. 3. Menerapkan sistem liberal pintu terbuka. Jadi dapat dibayangkan, bukan? Pihak pemilik modal akan menguasai pribumi lagi-lagi ditekan. 4. Sampai sekarang kaum barat adalah pemilik kapital yang telah menguasai bidang industri di negara tercinta ini. Jika hal tersebut dibiarkan, maka bangsa kita akan tergerus pihak asing. Apalagi sektor industri merupakan wahana empuk untuk para kapabilitas kaum muda profesional bisa terselisih karena kekuasaan mereka. Dalam segi sosial budaya, lamanya Portugis menguasai Indonesia menjadikan Indonesia terperosok ke dalam sosial dan kebudayaan Portugis. Berikut diantaranya. Ketika Indonesia dimasuki oleh penjajah dari golongan kulit putih seperti Portugis, ternyata mereka begitu kejam mengguncang kondisi sosial. Dengan melakukan intimidasi dan diskriminasi, membentuk feodalisme yang lebih memuliakan pangkat daripada prestasi. Jadi, bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat masih perlu diperbaiki sesuai dengan identitas bangsa dan tercantum pada Bhinneka Tunggal Ika. Pada abad 15, masyarakat kita yang masih tradisional telah diajari cara bergaul, gaya berpakaian, gaya hidup, pendidikan model bangsa barat. Bahkan beberapa ajaran mereka bertentangan seperti mabuk, seks berat, pemerasan, penindasan, bahkan sampai hari ini pun kebiasaan itu belum bisa hilang. Dalam segi pendidikan, dalam beberapa sisi ternyata dapat dampak penjajahan Portugis juga dapat ditemukan dalam bidang pendidikan. Antara lain, saat pertama kali Portugis masuk ke Indonesia, mereka membentuk sekolah agama Katolik yang katanya di Maluku. Seiring berjalannya waktu, penjajah juga mendirikan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan dibagi dua, yaitu jurusan kedokteran dan calon pegawai negeri. Banyak kosakata yang memang mirip seperti milik penjajah. Tentu saja ini membuat hal positif yang mereka tinggalkan, khususnya terkait dunia pendidikan. Berkembangnya teknologi terhadap pendidikan merupakan dampak dari penjajahan Portugis. Dalam segi teknologi, setelah Portugis masuk, perkembangan teknologi di Indonesia melesat maju. Berikut diantaranya. Ketika Indonesia didatangi pihak penjajah, segala masih bersifat manual dan tradisional. Lebih banyak menggunakan layar dan sistem kemudi kapal pakai manual. Saat penjajah ini masuk sistem penggeraknya menggunakan mesin dan kompleks, Indonesia mulai mengenal mesin cetak dan telegram. Mengorbankan semangat juang melalui media cetak koran lewat berita-berita. Dari situlah rakyat tersulut untuk merebut kemerdekaan dari cengkeraman penjajah. Indonesia mulai komunikasi atau memberikan informasi penting secepat kilat karena ada mesin telegraf yang diwariskan penjajah. Dalam segi pertahanan, Portugis memberikan pengaruh pertahanan yang banyak bagi Indonesia seperti berikut. Mudahnya Indonesia pada abad ke-15 silam dimasuki penjajah karena minimnya sistem pertahanan negara. Itu terbukti dengan mudahnya mereka dihasut oleh penjajah. Namun setelah beberapa tahun lamanya dijajah, sistem pertahanan di Indonesia maju. Selain itu, tentara Indonesia semakin kuat dengan tambahan personil yang memiliki kemampuan perang. Saat awal bagi jumlah angkatan perang menembus angka 30.000, pabrik senjata bermunculan di daerah Gresik dan Semarang, sehingga saat perang tidak memakai bambu runcing lagi. Benteng pertahanan juga banyak dibangun di tiap daerah. Didirikannya pangkalan laut besar di ujung kulon serta Surabaya. Dampak negatifnya, ketika Portugis menduduki Indonesia, suasana politik tidaklah kondusif. Rakyat tidak bisa menyampaikan apresiasi mereka. Memperlakukan sistem tanam paksa, rakyat semakin miskin dan kelaparan. Pribumi tidak memiliki perlindungan hukum. Dilihat kewajiban kesempatan pendidikan tidak diberikan. Begitu juga dalam posisi di pemerintahan.